Yes, pagi-pagi semangat pagi semua. Semangatnya selalu pagi, selamatnya juga sekarang ini masih pagi. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Jangan lupa sebelumnya saya sudah mengupload video mengenai analisa fundamental dari tanggal 23 sampai 27 Mei dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jika Anda berminat menontonnya, Anda bisa lihat di pojok kanan atas monitor Anda itu ada bulatan kecil dan ada huruf I. Anda klik, di situ akan ada video-video yang tautannya saya sampaikan karena memang penting. Kali ini kita akan membahas Euro USD. Jangan lupa bahwa pembahasan mengenai fundamental sudah tidak saya sampaikan lagi karena sudah ada di video sebelumnya, sehingga kita akan konsentrasi untuk analisa sentimental dan juga tentunya teknikal. Video direkam hari ini jam 11 lewat 18 WIB. Kita mulai dari analisa sentimental, di mana kita bisa mendapatkan data COT atau Commitment of Trade yang ada di website Bapeptinya Amerika, yaitu cftc.gov, di mana data ini bisa menggambarkan institusi besar itu banyak memegang posisi long atau buy, atau short atau sell dari sebuah mata uang, bukan pasangan. Kalau kita perhatikan untuk USD, karena USD itu adalah salah satu unsur dari Euro USD tentunya, bahwa institusi besar itu banyak memegang posisi long, dan sebetulnya ini sudah berlangsung lama ya, hampir 1 tahun, dan nanti kita cek ke analisa teknikal fundamental itu cocok atau matching. Di data saya, di awal Juni, memang posisi untuk long itu masih lebih kecil daripada short, artinya kecenderungan bahwa USD itu melemah, tetapi pelan-pelan kalau Anda perhatikan beranjak naik, dan nanti kita cek di teknikal, itu kalau diperhatikan dolar indeks pun akan beranjak naik. Nah ini ya, 60, 70, bahkan sampai 80, dan ini mengalami penurunan tetapi sedikit. Sama seperti tren dalam analisa teknikal, yang namanya uptrend itu tidak selalu naik, tetapi ada gerakan-gerakan turun sebagai sebuah koreksi. Jadi saya ulang, dari sentimental ini sudah tergambarkan, mulai dari Mei, aksi institusi besar itu mengumpulkan buy atau long dari USD, dan kalau kita bandingkan dengan analisa teknikal, kita melihat DXY, terlihat jelas, misalkan kita ambil weekly-nya, dan kita lihat di sini, awal Mei, itu mulai terjadi pembalikan tren dari sebelumnya turun menjadi akhirnya naik, dan itu juga sama persis dengan analisa sentimentalnya melalui data yang disebut dengan COT, di mana tadi sudah saya sajikan bahwa dari mulai awal, institusi besar sudah mulai mengumpulkan posisi long dari USD. Sehingga ini membuktikan bahwa analisa teknikal dengan sentimental itu matching, dan kalau saya tambahkan fundamentalnya jelas matching sekali. Kenapa? Karena memang sejak Mei 2021 tahun lalu, ekonomi Amerika membaik dan akhirnya itu menimbulkan inflasi, terjadilah kebijakan pengetatan suku bunga dengan menaikkan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed secara agresif. Jadi, sekali lagi, fundamental, sentimental, dan juga teknikal perlu kita ketahui, pelan-pelan kita kuasai, dan semuanya itu matching. Sekarang bagaimana dengan euro? Kalau kita perhatikan juga bahwa posisi long dari euro itu memang lebih besar daripada short, tetapi tetap long di USD jauh lebih besar. Sehingga kalau kita bandingkan antara kedua ini, maka kepemilikan institusi besar terhadap USD atau euro lebih dominan masuk ke long, dan itu lebih banyak di mata uang USD tentunya. Sehingga euro USD masih berpotensi menurun. Secara fundamental jelas ekonomi Amerika masih lebih baik daripada Eropa, di mana Eropa juga masih mengalami masalah dengan Ukraina dan juga Rusia yang memang belum kondusif, di mana melibatkan NATO dan Amerika. Di pihak lain, itu juga Rusia akan melibatkan China. Dan kita akan masuk ke analisa teknikal.
Sekarang kita perhatikan untuk DXY sendiri, secara weekly, beberapa minggu lalu sudah terjadi breakout di mana ini history high sebelumnya merupakan resisten, akhirnya menjadi support baru atau yang disingkat dengan resistance become support RBS. Secara sederhana, kalau kita perhatikan di sini, di mana terjadi penurunan dan itu merupakan sebuah koreksi, maka tertinggi sebelumnya merupakan resisten menjadi support baru ini merupakan titik kunci apakah bisa kembali di breakout atau tidak. Jika ini yang merupakan akhirnya menjadi support gagal di breakout di closing candle-nya di hari Sabtu pagi mendatang, maka ada kemungkinan di minggu berikutnya dolar indeks akan kembali menguat. Tetapi jangan lupa bahwa ini pun ada support EMA 10 dan bisa saja nanti candle ini yang memiliki lower shadow turun sampai ke sini shadow-nya, tetapi nanti akhirnya close-nya itu tidak berhasil di bawah ini. Yang tembus itu hanya shadow-nya saja, tetapi closing-nya tidak breakout. Jadi, potensi penurunan minggu ini terhadap dolar sebagai sebuah koreksi itu ada, kira-kira sampai sini, tetapi saya masih yakin mungkin nanti di penutupan candle-nya akan diangkat naik sehingga terbentuklah yang disebut dengan bullish pin bar. Sebelum masuk ke Euro USD, saya ingin menyampaikan sedikit informasi mengenai signal gratis premium sebagai salah satu layanan saya di dalam berbagi yang benar, bukan sekedar enak didengar di dalam dunia trading. Buat Anda yang mau join atau yang mau tahu, silahkan WA saya 0811992989. Signal gratis premium ini memang benar-benar gratis, dan ini bukan bohong, tetapi memang ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Signal gratis premium ini adalah untuk orang yang pertama sudah bisa trading dan punya waktu. Jadi untuk apa dong ikut signal? Paling tidak sebagai perbandingan atau komparasi dan referensi untuk proses entry. Kemudian untuk siapa lagi signal ini? Yang kedua, yang cukup paham trading, tapi karena berbisnis di sektor atau bekerja sebagai profesional karyawan, kurang punya waktu untuk membuat trading plan yang lengkap, sehingga perlu bantuan. Dalam hal ini memang signal saya biasanya ada trading plan yang lengkap dari mulai mapping sampai juga support and resistance trend entry exit, tetapi tidak ada janji bahwa 10 signal misalkan yang diberikan 10-10-nya ada trading plan, tapi paling tidak sekitar 50%-nya ada trading plan, dan itu juga bisa menjadi komparasi, referensi, dan sarana informasi. Yang ketiga, yang belum bisa trading tapi ingin belajar mandiri. Jadi masih mau melakukan trading dengan belajar sendiri dari YouTube, dari Google, tetapi butuh contoh proses membuat trading plan sampai eksekusi entry. Memang di dalam trading plan ini ada unsur edukasi, tetapi tetap utamanya bukan edukasi, tetap utamanya signal, di mana 50% ada trading plan. Dengan mengikuti signal, Anda juga akan terbiasa menerapkan konsep trading yang aman, nyaman, menguntungkan atau trading tenang-senang. Kemudian juga melatih member untuk tangguh, antusias, fokus, dan terstruktur di dalam menerapkan mindset, time management, risk management, kemudian juga metode. SLTP jelas, risk and reward 1:1, kemudian juga ada untuk scalping, day trading, demikian juga untuk swing. 90% pemberian signal itu teratur, sehingga sangat minim signal yang ada tiba-tiba di luar jam-jam trading yang sudah saya sampaikan, kecuali mungkin ada peristiwa-peristiwa khusus. Kemudian, kalau Anda tergabung dalam signal gratis premium ini, Anda akan dimasukkan ke channel Telegram khusus, di mana nanti saya akan memberikan signal, termasuk juga updating, termasuk juga hal-hal lain yang perlu saya sampaikan jika misalkan saya ingin memberikan edukasi melalui Zoom. Jadi kira-kira bagaimana untuk Euro USD, ini kalau kita lihat weekly, itu merupakan mirroring atau cermin dari dolar indeks, di mana kalau dolar indeks tadi sudah saya sampaikan trennya naik, kemudian dia menembus resisten history high sebelumnya, dan history high sebelumnya itu akhirnya menjadi support. Ini kebalikannya, dia di weekly menembus low sebelumnya, dan saat ini dia sedang koreksi menuju ke low sebelumnya yang tadinya support, akhirnya menjadi resisten, sehingga ada potensi minggu ini Euro USD koreksi sampai ke sini untuk kemudian kemungkinan turun kembali. Langsung saja kita tajam lihat H4. Saya memiliki trading plan untuk melakukan entry sell, itu terutama jika kita konservatif di sini ya. Ini bisa pending order, bisa market execution. Kalau market execution,
tunggu satu candle terbentuk misalkan bearish pin bar atau bearish engulfing, di mana ini merupakan sebuah area resisten. Kenapa? Karena ada EMA 200, kemudian di sini ada bearish engulfing sehingga membentuk area resisten, dalam hal ini adalah supply. Dan kalau Anda perhatikan lagi, ini juga ada history high sebelumnya. Dan kalau kita tarik trendline dari sini ke sini, ini juga membentuk sebuah resisten. Sehingga areanya bisa dari mulai history high ini sampai ke EMA 200 ini. Kalau kita misalkan mau agresif, kita bisa incar double top di sini, baik itu sell limit atau market execution, tetapi saran saya sih market execution saja, tunggu di mana dia menuju resisten, kemudian terjadi reaksi turun, paling tidak satu candle di H1 atau M30, kira-kira di 1.6080. Kalau Anda ingin nawar lebih sadis lagi, Anda bisa di EMA 200 ini, yaitu sekitar 10655. Dan saya sudah memberikan semacam perbandingan risk and reward. Kalau misalkan kita entry di 1.6055, stop loss saya 50 pip, kemudian TP saya 150 pip untuk swingnya, untuk posisi 2, untuk posisi 1, RR-nya biasanya 1:1, SL50, TP 50. Dan kalau saya perhatikan, range mingguan Euro USD itu sekitar 210 pip. Jadi kalau misalkan skenario-nya dia naik sampai sini dan akhirnya kita mendapatkan sell di pucuk, potensi penurunannya itu sampai sini, makanya saya untuk swing mingguan berani menargetkan RR 1:3 alias entry 1.0655, SL-nya itu 50 pip ke atas, TP-nya itu 150, bahkan bisa 200 pip ke bawah sini. Tinggal nanti Anda perhatikan saja, baik itu Anda mau market execution langsung sell setelah ada reaksi, atau Anda melakukan pending order sell limit. Oke, sekian. Terima kasih. Sekali lagi, jika Anda ingin join di Signal Gratis Premium, Anda bisa WA saya 0811992989. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Tetap lakukan trading yang aman, nyaman, menguntungkan. Salam trading tenang-senang. Nofri Simanjuntak. Sampai bertemu di video berikutnya yang akan membahas mengenai gold.